Okay, this is Tangents and Rambles number 6 about my mental health journey. Sini gue akan bacain blog gue yang nomor 6 yang judulnya My Self-Diagnosis versus Actual Diagnosis, Depressive Episodes, ADHD, and Bipolar Disorder. I think this would be like the most interesting one, so you would not want to miss this. Cie. Oke, langsung aja. Pertama kali datang ke psikiaterku, I was on the lowest of my mood. Gue masuk ke ruangan beliau, terus baru ditanya, kenapa? Apa nih keluhannya? Itu gue langsung nangis. Itu persis kayak pertama kali gue ke psikolog gue 4 tahun yang lalu. Nah, untungnya psikiater gue itu humoris, kemudian he's very good looking for being in his 50s, dan sangat mengerti bahwa emang ada aja pasien kayak gue gitu, yang baru ditanya kenapa aja langsung nangis. So we talked for about 20 minutes. He tried to get the idea of what the source of my sadness and my depression was. Tapi karena pada saat itu yang dilihat paling penting adalah gimana caranya untuk naikin mood gue dulu. Jadi sama beliau diresepin stimulan untuk pagi dan antidepresan untuk malam, untuk 2 minggu ke depan. Nah, di keterangan rekam medisnya pun pada saat itu gue cuma ditulis sebagai depressive episode, unspecified. Pokoknya depres aja gue tuh pas datang ke beliau pertama kali. Dan selama 2 minggu minum obat itu emang mood gue tuh bener-bener jadi naik, membaik banget. Medication really did wonder to my brain, and I was joyful, I was happy. And that good mood actually allowed me to analyze myself and learn about my symptoms better. Gue jadi lebih banyak baca-baca dan belajar sebenarnya gue nih kenapa sih dibalik depresi gue itu. Intinya ketika obat gue selama 2 minggu itu udah habis, gue kan datang kontrol lagi ke dokter gue. Masuk ke ruangannya itu dengan pembawaan yang udah super ceria, udah kayak senang, kayak gue buka pintu kayak ngomong hai dok gitu, pokoknya udah happy banget lah kelihatannya. Dan jadi beliau pun langsung notice bahwa kasus gue itu bukan depresi, atau pokoknya bukan depressive disorder, tapi ada sesuatu yang lain. Nah, jadi kami ngobrol sana sini sampai kemudian gue bilang, dok, ini setelah saya baca-baca nih ya, setelah saya belajar nih, kalau saya boleh self diagnosis nih ya, ini saya kayaknya ADHD deh dok. Saya ADHD nih, saya yakin deh dok. Terus beliau ini gue harus role play nih, bentar. Jadi dokter gue itu pakai kacamata sama pakai masker. Bentar ya. Beliau cowok by the way. Gue gak tahu ini kedengeran apa enggak nih di mic gue. Jadi beliau tuh pakai kacamata, pakai masker. Nah, ketika dengar gue ngomong, kayaknya saya ADHD deh dok, beliau nurunin maskernya. Beliau nurunin maskernya. Aduh, ribet ya, Bo. Nurunin maskernya, benerin kacamatanya. Terus ngelihat ke mata gue, sambil senyum dikit, terus ngomong gini. Enggak, kamu gak ADHD. Gitu. Gue dengar itu tuh nangis gue langsung. Yang tadinya seceria itu gue langsung nangis ketika dengar itu. Pokoknya gue langsung nangis, dan sambil sesenggukan gue bilang, like, dok, I have no other explanation than that. I don't know. Kalau dokter bilang saya bukan ADHD, I don't know what happened to me. Like, terus saya ini kenapa sih dok? I don't have any other explanation other than that. Itu saya udah yakin 100%. Terus saya kenapa? Pokoknya gue sambil nangis, sambil sesenggukan.
Nah dokter gue tuh cerita-cerita dikit lah pokoknya sambil nunggu nangis gue agak mereda, gue agak tenang dikit. Terus akhirnya beliau bilang, iya kok, self diagnose kamu bener, kamu ada ADHD. Saya cuma ngetes doang aja tadi tuh, saya mau lihat reaksi kamu kayak apa. Tapi dari nangis kamu yang sampai kayak gitu, itu ketahuan tuh kamu ada yang lain. Kamu punya BD. Kamu tahu BD? Nah, BD yang beliau maksud itu adalah bipolar disorder. Ini nggak sama kayak BPD ya. Kalau BPD itu borderline personality disorder yang Marshanda punya kalau nggak salah. Jadi kalau BD gue ini, bipolar disorder gue ini gangguan mood yang cukup ekstrim swingnya antara episode low depression sama manic high-nya. Makanya gue bisa yang tadinya happy, terus tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis, ataupun sebaliknya dengan sangat cepat, like instantaneously. Gue sebenarnya udah notice bahwa gue punya kemampuan itu sejak dulu. Jadi misal kalau gue abis lagi nangis, terus di satu titik gue kayak pengen, udahan nangisnya, males, udah capek nangisnya, tak gitu, udah gue gak nangis lagi, gue gak sedih lagi. Tuh gue bisa tuh dari dulu kayak gitu. But I used to think that it was just me being good at theatrics. So, tapi ternyata gue sakit. Ternyata udah dari dulu. Obat gue yang tadinya itu cuma ada 2, akhirnya ditambahin 1 lagi jadi ada 3 karena ketahuan gue punya bipolar disorder itu. Kemudian satu hal lain yang memorable di kontrol terakhir itu adalah ketika di instalasi farmasi. Jadi resep gue itu di surat eligibilitas BPJS gue itu ditulisin sama apotekernya sebagai obat panic disorder plus epilepsi. Karena emang obat gue itu juga dipakai untuk nge-treat 2 kondisi itu. And I suppose those two are more common than the diagnosis for ADHD plus bipolar disorder. Ya. Kalau lo mau lihat tulisan si apoteker gue kasih lihat di blog gue. By the way, kalau di blog gue nggak ngasih tahu obat gue karena takut ada yang ikut-ikutan dan self-medicating. Tapi kalau di sini mungkin gue akan cerita aja ya. Jadi gue dapet 3 obat, 2 untuk pagi dan 1 untuk malam. Ini obat pagi gue yang pertama itu Alprazolam, atau merek paling terkenalnya adalah Xanax. Ini kalau di deskripsinya adalah untuk anti-anxiety dan panic disorder. Makanya kenapa apoteker gue nulis panic disorder di resep. Ini harga eceran tertinggi di stripnya itu sekitar 13 ribuan. Tapi kalau lo beli di pasar gelap itu bisa sampai 170 ribu per 1 strip isi 10. Oke. Kemudian obat pagi gue yang kedua itu ini, Depakot. Ini kalau di deskripsinya adalah untuk epilepsi dan bipolar disorder. Makanya kenapa ditulisnya epilepsi, padahal sebenarnya kalau gue itu untuk nge-treat bipolar disorder gue. Ini kalau gue lihat harga di K24 itu harganya 13.500 per tablet. Oh my god, per tablet. Jadi yang gue pegang nih, ini 400 ribuan nih. Ini kenapa ada yang oranye, ada yang putih? Ini sebenarnya sama aja, cuma beda merek. Kemudian kalau obat malam gue itu ada 1 doang. Ini Clobazam untuk mencegah kejang pada epilepsi. Ya nggak tahu deh, pokoknya gue emang dapat obatnya semua berkenaan dengan epilepsi. Nah kalau harga eceran tertinggi di stripnya itu sekitar antara 8.000 sampai 11.000 tergantung mereknya. Tapi again kalau di pasar gelap harganya itu 170.000 per strip 10 tablet. So yeah, itu sih itu obat-obat gue. Dan inti dari post gue yang ke-6 ini sebenarnya cuma mau nyeritain bahwa self-diagnosing itu nggak selalu salah, oke?
Tapi emang yang paling benar adalah you educate yourself, so you can like mungkin self diagnose, tapi kemudian lo harus konsultasiin ke dokter psikiatri lo, yang kemudian akan mengkonfirmasi apakah self diagnosis lo itu benar, salah, atau dalam kasus seperti gue kurang lengkap. Karena gue cuma merasa gue ADHD, dan pas dibilang bahwa gue punya bipolar tuh kayak gue tuh ada denialnya, kayak kayaknya enggak deh dok, masa sih saya bipolar, saya kayaknya nggak ngerasa relatable sama bipolar memes deh. Tapi ternyata setelah minum obatnya, well ya, gue kayak menerima ya, ternyata emang gue ada bipolarnya. Udah, itu aja untuk yang keenam. That's practically like the last one for my mental health journey series. Sebenarnya ada lagi satu besok yang ketujuh, tapi cuma tentang beberapa cerita kecil yang gue nggak bisa satuin di part-part lain. If you have any question regarding this, regarding my journey, regarding my medication, regarding my doctor, regarding everything, anything, you could slide into my DM anytime, again and again. I'm telling you that. Semoga ini bisa jadi apa ya, kayak dorongan kalau emang lo udah dari dulunya udah pengen ke psikiater tapi masih ragu. Please udah make your appointment, datang aja dulu. That's it, thank you for tuning in. I will see you tomorrow for the last one of this series. Thank you, bye bye.